kelompok 4, kami akan membahas tentang mikrobiologi. Sebelumnya, apakah kamu pernah mendengar kata teknologi laboratorium medik atau TLM? Nah, jadi teknologi laboratorium medik adalah sebuah program studi yang mempelajari tentang bagaimana cara pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan dari manusia. Untuk apa? Untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan. Di Indonesia, TLM juga dikenal dengan istilah nama analis kesehatan. Sarana kesehatan ini memeriksa sampel seperti darah, sputum, feses, urin, dan sebagainya untuk mendapatkan data atau hasil sebagai penegakan diagnosa terhadap suatu penyakit. Cakupannya juga luas, meliputi pemeriksaan mikrobiologi seperti bakteri, parasitologi seperti pemeriksaan protozoa dan cacing, hematologi seperti pemeriksaan sel-sel darah serta plasma, pemeriksaan imunologi seperti antigen dan antibodi, kimia klinik seperti pemeriksaan hormon, enzim, glukosa, lipid, dan sebagainya. Pemeriksaan kesehatan di laboratorium dilakukan untuk mendeteksi penyakit, menentukan resiko, memantau perkembangan penyakit, memantau perkembangan pengobatan, dan lain-lain. Untuk pemeriksaan laboratorium, perlu dilakukan sedini mungkin dengan melakukan cek kesehatan rutin. Menurut ahli dari Center for Disease Control and Prevention atau DCD Amerika Serikat, medical check-up sebaiknya dilakukan setahun sekali, misalnya di akhir tahun atau di awal tahun agar tenggat waktunya mudah diingat. Di dalam bidang mikrobiologi ini terdapat beberapa parameter pemeriksaannya, diantaranya yaitu BTA, gram, dan telur cacing. Yang pertama kita akan membahas pemeriksaan BTA. Pemeriksaan BTA adalah prosedur untuk mendeteksi bakteri penyebab penyakit tuberkulosis atau yang bisa disebut juga dengan TB. Bakteri TB ini dapat hidup di lingkungan asam, sehingga pemeriksaan terhadap bakteri ini dikenal dengan nama pemeriksaan bakteri tahan asam atau yang bisa disingkat dengan BTA. Pemeriksaan BTA dilakukan pada seseorang yang diduga menderita tuberkulosis, TB atau TBC. Gejalanya dapat berupa batuk kronis, batuk darah, nyeri dada, penurunan berat badan, berkeringat pada malam hari, demam, menggigil, dan lemas. Sampel utamanya melalui pemeriksaan sampel dahak, akan tetapi dapat juga menggunakan sampel darah, tinja, urin, dan sumsum tulang untuk melihat infeksi TB di luar paru. Jika pasien tidak dapat mengeluarkan dahak dari saluran pernapasan, pasien dapat menjalani prosedur bronkoskopi untuk mengambil sampel dahaknya. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan gram. Apa itu pemeriksaan gram? Nah, jadi pemeriksaan pewarnaan metode gram adalah salah satu teknik pewarnaan yang paling penting dan luas yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri. Dalam proses ini, olesan bakteri yang sudah terfiksasi dikenai dengan larutan-larutan berikut ini. Yang pertama, zat warna kristal violet. Yang kedua, larutan yodium. Lalu yang ketiga, larutan alkohol atau bahan pemucat. Dan yang terakhir, zat warna tandingannya berupa zat warna safranin atau air fuksin. Pewarnaan gram bertujuan untuk penegakan diagnosis seperti gonore, cervicitis, antraks, difteri, klamidia, dan impetigo. Pada kasus sepsis akibat bakteremia, pewarnaan gram dilakukan pada spesimen darah. Penggunaan pewarnaan gram pada sampel tubuh pria dapat mendeteksi Neisseria gonorrhea. Di parameter yang terakhir yaitu ada pemeriksaan telur cacing. Pemeriksaan ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu pertama, telur cacing Ascaris lumbricoides, yang kedua, telur cacing Trichuris trichiura, yang ketiga, telur cacing hookworm. Yang pertama kita akan membahas telur cacing Ascaris lumbricoides.
Cacing gelang adalah salah satu cacing yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia yang disebut dengan askariasis. Hospesnya adalah manusia dan habitatnya di usus halus. Penyebaran geografisnya kosmolipid di daerah tropis terutama pada anak-anak dan daerah tropik mencapai 100%. Dapat bertahan hidup dalam keadaan tanpa oksigen dan dapat pula hidup pada suhu mencapai 5-10 derajat Celcius. Dan jika dalam keadaan yang menguntungkan, seperti kondisi tanah yang lembab, telur cacing dapat hidup sampai 6 tahun lamanya. Telur cacing Trichuris trichiura. Cacing ini biasa disebut cacing cemeti atau cacing cambuk karena tubuhnya menyerupai cemeti dengan bagian depan yang tipis dan bagian belakangnya jauh lebih tebal. Cacing ini dapat menimbulkan penyakit trichuriasis. Penyebaran geografisnya kosmolipid terutama pada daerah iklim panas dan lembab. Telur cacing hookworm. Cacing tambang adalah cacing yang berasal dari anggota famili Ankylostomatidae yang mempunyai alat pemotong pada mulut berupa tonjolan seperti gigi pada genus Necator, Necator americanus, dan Ankylostoma duodenal merupakan cacing tambang yang menginfeksi manusia dan dapat menimbulkan penyakit yang disebut ankylostomiasis atau necatoriasis. Penyebaran geografisnya terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama seluruh daerah khatulistiwa, yang kedua daerah perkebunan dan pertambangan, yang ketiga di Indonesia frekuensi di tanah gembur dan berpasir. Untuk pemeriksaan telur cacing ini sampelnya bisa berupa debu, pasir, tanah, dan juga feses. Bagaimana sih sistem pemeriksaan di laboratorium? Nah, di sini kami akan membahas bagaimana sistem pemeriksaan di laboratorium. Di dalam laboratorium ada 3 proses tahapan, yaitu tahapan pra-analitik, tahapan analitik, dan tahapan pasca analitik. Ketiga tahapan tersebut memiliki perannya masing-masing. Ketika salah satu tahapan proses tersebut mengalami kesalahan, maka hasil akhir dari proses tersebut pasti juga akan salah. Dari 3 tahapan tersebut terdapat beberapa hal yang harus kita lakukan selaku analis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu tahap pra-analitik. Di tahap ini yang harus kita lakukan adalah formulir permintaan pemeriksaan, persiapan pasien, pengambilan dan penerimaan spesimen, penanganan spesimen, dan persiapan sampel untuk analisis. Tahapan yang kedua yaitu tahap analitik. Di tahap ini yang harus kita lakukan yaitu persiapan reagen atau media, pipetasi reagen dan sampel, inkubasi, dan pemeriksaan. Di tahap yang terakhir yaitu tahap pasca analitik. Di tahap ini yang kita lakukan yaitu pembacaan hasil dan pelaporan hasil. 3 macam tahapan ini merupakan pencegahan terjadinya kesalahan dalam melakukan kegiatan laboratorium dengan melakukan pencegahan ulang setiap tindakan atau proses pemeriksaan.